Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Program Magister Pendidikan Anak Usia Dini. Saya akan menyampaikan konsep sains saya, mata kuliah Math and Science untuk anak usia dini yang diampu oleh Bapak Dr. Hafidin MPD. Teman-teman sahabat PAUD, sains merupakan konten yang dibahas dalam kurikulum pendidikan anak usia dini. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang Science for Early Childhood atau sains untuk anak usia dini. Mari kita simak apa yang menjadi penting membahas sains ini. Kenapa anak usia dini penting dan perlu belajar sains? Sains merupakan pengetahuan yang memberikan gambaran dan penjelasan tentang berbagai fenomena alam. Contoh fenomena alam misalnya pada diri anak itu sendiri, rambut mereka, bagaimana cara merawat rambut yang kotor, rambut yang bersih, atau telinga mereka, apa bagian-bagian telinga, apa yang berbahaya untuk telinga mereka, dan semua anggota tubuh yang mereka miliki lainnya. Kemudian fenomena alam di sekitar anak seperti udara yang mereka gunakan untuk hidup, aneka tumbuhan yang mereka makan, cara hidup makhluk hidup, air, binatang, dan semua yang ada di jagat alam raya ini. Semua adalah fenomena alam dan pengetahuan tentang hal tersebut adalah bagian dari pembelajaran sains. Maka, pendidikan sains untuk anak usia dini itu perlu ditanamkan sehingga anak-anak memiliki kesadaran untuk merawat, menjaga, mengelola, sehingga ketika mereka nanti dewasa dan menjadi pemimpin atau khalifah, mereka sudah siap dengan bekal pendidikan sains sejak anak usia dini. Teman-teman sahabat PAUD, anak-anak kita hari ini mereka akan menjadi khalifah atau pemimpin, sehingga pendidikan sains penting untuk kita ajarkan pada mereka. Yang kedua, science as tool of development. Anak-anak kita punya kecerdasan yang harus kita bantu capai, kita bantu tingkatkan. Pembelajaran sains menjadi alat untuk mengembangkan 6 kecerdasan yang mereka miliki. 1. Nilai agama dan moral. Pada pembelajaran sains, anak-anak akan ditanamkan keyakinannya pada Tuhan bahwa seluruh yang terjadi ada penciptanya dan segala sesuatu yang terjadi ada kehendak penciptanya, yaitu Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, dengan belajar sains, anak-anak akan mengembangkan pengetahuan dasar tentang sains, yaitu akan belajar kosakata, belajar membandingkan, mengelompokkan, meraba, dan lain-lain. Ketiga, bahasa. Pada pembelajaran sains juga membantu mengembangkan bahasa anak dengan melaporkan apa yang mereka amati. Yang kelima, pembelajaran sains juga mampu mengembangkan fisik dan motorik anak, karena anak-anak akan bereksperimen, bergerak, melakukan percobaan-percobaan. Yang kelima, seni. Pada pembelajaran sains juga mengembangkan seni mereka, karena ada aktivitas seni yang bisa dikerjakan, seperti mewarnai, menggambar, atau bermain warna-warna. Dan yang terakhir adalah sosial. Pada pembelajaran sains, anak juga dibantu untuk dikembangkan pembelajaran sosialnya, yaitu dengan bermain bersama atau bekerja tim dan kelompok. Yang ketiga, scope atau content of program. Sains juga meliputi pengetahuan tentang sains, konsep-konsep yang perlu anak ketahui, yang dikemas dengan aktivitas R selamat, seperti R, religion,
religius. Anak diceritakan tentang fenomena alam yang ada di Al-Quran. As science, dengan belajar sains anak jadi tahu jenis-jenis manfaat fenomena yang ada di sekitar mereka, tanah misalnya, atau air, ciri-cirinya, manfaatnya. Yang ketiga, literasi. Kegiatan seperti membaca buku fenomena alam, mereka menuliskan, itu mampu membuat mereka menjadi tahu tentang pengetahuan alamiah yang ada di sekitar mereka. Teman-teman sahabat PAUD, makna sains. Sains merupakan studi tentang alam, pengetahuan, gejala alam, konsep, fakta, sikap, pengalaman alamiah manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan secara keseluruhan yang memberikan gambaran dan penjelasan tentang fenomena alam. Fenomena-fenomena alam itu seluruhnya ada dalam diri kita, sekitar kita. Contohnya fenomena alam pada diri anak itu sendiri, yaitu tubuh anak-anak dan bagian-bagiannya. Bagaimana rambut yang kotor, ciri-ciri rambut yang bersih, bagaimana cara merawatnya, kaki, jari-jari, telinga, bagian-bagian telinga, apa yang membahayakan, dan seluruh bagian tubuh yang lainnya. Atau fenomena alam di sekitar anak yang dekat dengan mereka seperti air, udara, tanah, hujan, matahari, dan semua kejadian yang ada yang mereka bisa indera, itulah sains. Teman-teman sahabat PAUD, belajar sains pada anak usia dini juga bukan tanpa tujuan. Tujuan dari pembelajaran sains untuk anak usia dini itu untuk pertama, kita memberikan kesempatan pada anak-anak untuk memperoleh berbagai konsep ilmiah tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada alam di sekitar mereka khususnya. Yang kedua, membentuk pemahaman pada diri mereka tentang dunia di sekitar mereka dan untuk merangsang minat mereka terhadap ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bekal dalam mempersiapkan pemimpin kelak yang akan mengelola, mengatur, menjaga alam kehidupan, sehingga diharapkan mereka dapat memanfaatkan alam dengan bijaksana. Mereka dapat hidup dengan kerendahan hati karena mereka sudah mendapati pengetahuan tentang sains sejak anak usia dini. Ruang lingkup sains anak usia dini yaitu ada science inquiry, yaitu di mana anak-anak melakukan penyelidikan ilmiah. Anak-anak diajak untuk mengamati objek, membedakan, mengelompokkan, menyampaikan atau menjelaskan apa yang telah mereka alami, mereka amati dan observasi sebagai kesimpulan. Kemudian yang kedua, history and nature science. Anak diberitahu bahwa segala sesuatu yang ada, fenomena, kejadian, pengalaman, semua ada asalnya, ada mulanya, seperti nasi yang dimakan sebelumnya berupa beras dan padi yang ditanam. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup sains pada anak usia dini yaitu science in personal and social perspective, di mana anak-anak harus tahu bahwa mereka semua yang mereka lakukan, perilaku manusia memberikan dampak dan pengaruh. Contohnya, rokok yang membuat polusi yang menyebabkan sakit, sampah yang menyebabkan banjir. Dan kemudian ruang lingkup yang keempat, life science, yaitu pengetahuan tentang makhluk hidup. Selanjutnya ada teknologi, science and technology, yaitu bagaimana teknologi membantu menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia, seperti blender yang memudahkan
untuk menghancurkan atau menghaluskan makanan. Dan yang terakhir ada Earth and Space Science, di mana anak-anak belajar tentang bumi dan benda-benda yang ada di luar angkasa. Prinsip pembelajaran sains anak usia dini. Yang pertama, konstekstual, yaitu sainsnya dekat dengan mereka, terikat dan melibatkan diri mereka, artinya ada di sekitar mereka. Yang kedua, holistic integrated, yaitu aktivitas sainsnya itu saling berkaitan dan menyeluruh. Yang ketiga, inquiry based learning, yaitu mendorong mereka melakukan penyelidikan ilmiah seperti mengamati, mengobservasi, membuat dugaan, menyimpulkan. Dan yang keempat, learning through play, belajarlah sambil bermain, karena mereka anak usia dini, jadi mereka harus bermain dengan tujuan-tujuan gitu, bermain yang bermakna, belajarlah sambil bermain. Teman-teman sahabat PAUD, saya akan coba paparkan lebih dalam tentang Earth and Space Science pada video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video saya.